Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian adalah kewajiban atas setiap yang bernyawa. Tua, muda, laki, perempuan, bahkan kanak-kanak sekalipun, nggak peduli apa jabatannya, nggak peduli apa hartanya, nggak peduli apa statusnya, nggak peduli siapapun dia, wajib, harus, mesti mati. Siap nggak siap? Sehingga Allah Ta'ala bahkan menyatakan kepada orang yang paling dikasihi, yang paling dicintai, Nabi besar Muhammad. Nggak ada yang lebih disayang melebihi Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih mulia melebihi Nabi Muhammad. Afdalul khalq alal itlaq. Paling mulianya makhluk secara mutlak di alam semesta. Allah menyatakan kepada Rasulullah di masa hidupnya Nabi, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati, pasti mati, dan mereka semuanya mayyitun, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi, merasakan kematian, dan itu masa depan yang hakiki. Rencana kita ke depan yang seminggu lagi, yang sebulan lagi, yang setahun lagi, itu semu. Mungkin datang besok kita udah nggak ada di sini. Mungkin datang lusa kita nggak ada di sini. Mungkin pas kita gajian, gajinya nggak tahu, bukan kita yang nerima, ahli waris yang nerima. Hal yang semacam ini bukan jarang terjadi, banyak terjadi, dan pasti terjadi hal yang semacam ini. Walidzalik Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, taraktu fikum wa'idhain. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian ada dua penasehat. Ahaduhuma an-natiq wal akhar samit. Yang satu penasehat tersebut vokal, lantang. Apa? Al-Qur'an. Yakfil labiba kitabullah mau'izatan kama fi hadits Sayyidil Hasani. Sebaik-baiknya penasehat adalah Al-Qur'an. Dan penasehat yang kedua adalah Samit, yang bisu. Apa? Al-maut, kematian. Dan seseorang, semua kita yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, siapapun itu, pasti punya seseorang yang dekat dengan dia yang udah meninggal dunia. Entah itu ayahnya, anaknya, saudaranya, suaminya, istrinya, kakaknya, atau siapapun pasti punya seseorang yang sudah meninggal dunia. Dan kebanyakan rumah pernah menjadi rumah duka, pernah menjadi rumah kematian. Dan kematian tersebut, al-maut, diibaratkan bab kullun nas dakhiluh, adalah kematian adalah sebuah pintu, semua orang masuk melalui pintu tersebut, semuanya. Dan pintu itu, kalau kita pintu yang sini, ada masuk, ada keluar. Tapi kematian satu arah. Yang masuk nggak keluar lagi. Dan udah nggak ada berita lagi. Nggak ada info dari mereka, alhamdulillah kita udah sampai, selamat, makan ini, kirimkan. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada info apapun, wala pesan, wala telepon, wala SMS, wala berita apapun dari mereka. Di balik pintu tersebut. Dan kita semuanya cepat atau lambat akan masuk melalui pintu tersebut. Alhasil dikatakan bahwasanya manusia itu innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Manusia itu terdiri dari kumpulan hari-hari. Setiap berlalu satu hari, berlalu sebagian dari dirinya. Dulu ada kalender yang apa tuh, yang disobek setiap satu hari disobek, setiap satu hari disobek. Nah, ada kalender yang begitu kan. Nah, kita tuh adalah seperti itu. Tiap hari sebagian dari diri kita disobek. Berakhir, setiap hari berakhir daripada umur kita. Makin hari bukan tambah umur, tetapi tambah berkurang, tambah habis umur kita. Apalagi kalau orang udah usianya di atas 40 tahun. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, orang yang usianya udah di atas 40 tahun itu setiap detiknya jauh 1000 kali lebih berharga daripada yang dia lalui sebelumnya. Kenapa? Sebab cepat sekali. Tahu-tahu udah habis begitu aja. Wahakadha. Dan Rasulullah SAW bilang di dalam hadis bahwasanya
al-qabr imma raudhah an-na'imah, raudhah min riyadil jannah, wa imma hufrah min hufarin nar. Kuburan itu dua alternatif, taman di antara taman surga atau lubang di antara lubang api neraka, dan kita semuanya on the way menuju ke situ. Antara yang siap ataupun yang nggak siap, antara yang tidur ataupun yang melek, yang berdiri ataupun yang duduk, kita berada di dalam kereta yang sama menuju ke tempat tersebut. Dan setiap orang itu diriwayatkan dalam sebuah athar, setiap orang tiap hari itu didatangi oleh malaikat Israel. Israel dengan daftarnya dia menatap wajah orang tersebut. Tiap hari didatengin 70 kali. Ini bukan mukanya, ini bukan orangnya. Dia sesuaikan, dicocokkan datanya. Setiap hari Israel datang menatap wajahnya dia 70 kali. Agar semuanya tidak ada yang luput daripada kematian tersebut. Dan kita nih hari nggak tahu ada yang keberapa, ada yang ke-30 atau ada yang ke-40, muka kita dilihat oleh malaikat Israel. Wah kata. Dan anggap setiap kita bercermin di pagi hari ada wajah mayit. Wajah mayit. Setiap kita menatap orang ada wajah mayit. Begitu. Setiap kita melihat anak kita maaf calon yatim. Begitu. Menatap istri kita maaf calon janda. Dan memang itu yang terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Cuma kita nganggap omongan begini pamali, nggak usah diomongin. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Terus Nabi menamakan kematian ini hadhimul ladzat. Tahu hadhimul ladzat? Yang menggempur semua kelezatan. Sebab detik-detik awal sakaratul maut, segala kenikmatan buyar semuanya. Ingatan akan semua kenikmatan buyar, habis semuanya daripada hal tersebut. Terus kita ingat begini, intinya apa? Al-bidar qabla al-fawati innama anta urdatul afati. Buruan, segera sebelum luput, sebab kamu adalah target, sasaran. Itu tahu panahan, atlet yang suka memanah itu di depan dia ada sasaran kan? Sasaran panah, sasaran tembak. Nah, kita manusia adalah sasaran. Sasaran apa? Sasaran dari afat, sasaran dari penyakit, sasaran dari musibah, sasaran dari bencana. Dan lolos dari penyakit yang ini ada penyakit yang satu lagi. Selesai penyakitnya ada penyakit yang satu lagi. Terus begitu. Lolos dari musibah yang ini ada musibah yang satu lagi. Selesai musibah yang ini datang musibah yang satu lagi. Terus silih berganti. Orang yang panjang umurnya merasakan banyak ujian, antara kematian kekasih, ataupun juga kehilangan, ataupun sakit dan lain sebagainya. Dan kita adalah sasaran dari musibah, dari ujian. Memang dunia itu husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa humum farfuduha innahan nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Dipenuhi, sesak, disumpel dengan segala stres, beban pikiran, dengan kesulitan, dengan problem, begitu. Jadi berhati-hati, waspada dari hal yang semacam ini. Kita adalah lolos dari yang ini, kita tetap ujung-ujungnya nggak bisa lolos dari kematian. Wal umur fanin wa intal la budda min karatis sam wal ghaid tumsi aramil minna wa atfalun aitam. Nandam ala ma fa'alna wa la yufidu at-tanaddam wa nadhkur ayyam kunna ka'annaha adghath ahlam. Besok bakal datang satu saat begitu anak-anak kita, pasangan kita, mereka itu menangis di sekeliling kita, yang menjadi yatim, yang menjadi janda, yang menjadi duda dan lain sebagainya. Begitu. Dan kita mengingat kehidupan kita di dunia ini ka'annaha adghath ahlam, bagaikan apa namanya? Impian, kayak kita mimpi seolah-olah panjang, begitu bangun, oh cuma mimpi doang. Nah, ketika kita di alam barzakh kita terbangun, ternyata dunia itu apa yang kita punya ternyata ya bagaikan mimpi doang, kecuali yang udah kita store ke akhirat dari amal soleh, dari ibadat, dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena segera buruan sebelum target itu sebelum kita dikenai oleh daripada musibah, bencana atau kematian tersebut. Badirul faut qabla an taqta'an kaduna ma tashtahi huduful mamati ma araka musyammiran wal layali sawfa tudni ilaika ma huwa ati inna ma ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamil wal makrumat
wattakhidhu matiyatan tamtatiha fi sulukis sabil lidarajati wa jawadan tatwi mada hadhihi dunya litablughal ghayati wa hakadha. Bersegeralah. Dan juga seseorang ketika dia ditimpa musibah, bukan karena Allah Ta'ala nggak suka atau becila, karena Allah Ta'ala cinta kepada hambanya. Sebab di dalam Al-Quran, wa basyir as-sabirin, orang yang timpa musibah, semua orang bakal kena musibah. Tapi yang menyikapi musibah ada dua. Ada yang menyikapinya dengan sabar, bersabar kepada Allah dan bersyukur atas apa yang dia punya. Dan ada juga yang mensikapinya dengan uring-uringan, dengan berkeluh kesah. Yang disuruh bergembira adalah yang menyikapi musibah dengan sabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Adapun orang yang berkeluh kesah, dikatakan bahwasanya kalau kita ditimpa musibah, kita berkeluh kesah, ya keluh kesah kita nggak merubah musibah, nggak mempercepat kesembuhan, nggak menghidupkan yang udah meninggal dunia, nggak mengembalikan hal yang sudah hilang. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia tatkala diuji oleh Allah cuma bikin capek, bikin susah begitu, dan menghilangkan pahala. Pahalanya nggak dapat. Ketika kita ditimpa musibah, kita berkeluh kesah, musibah tetap jalan terus dan kita dapat dosa karena kita berkeluh kesah. Tetapi ketika ditimpa musibah, kita bersabar, ridha kepada Allah, musibah jalan terus, tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kun sabir wa syakir, takun faiz wa dhafir. Wa min ahli sarair Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu ayah beliau meninggal dunia, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, itu beliau sedih kesedihan yang luar biasa. Hingga ada satu Arabi, orang yang nggak dikenal begitu, datang kepada beliau, mengucapkan takziah kepada beliau yang mengembalikan semangatnya beliau. Itu Arabi tersebut bilang kepada Abdullah bin Abbas, takziah atas wafat ayah beliau, bilang, "Isbir nakun bika sabirina, innama sabrur ra'iyati ba'da sabrir ra'si." Bersabarlah, sebab kalau kamu sabar, kita juga sabar. Sebab kita rakyat, makmum, pengikut. Sabarnya kita ngikut sabarnya imam. Kalau imam kita bisa bersabar, jadi contoh teladan buat kita sekalian. Begitu kata Arabi tersebut. Kemudian beliau mengatakan, khairun minal Abbas sabruka ba'dahu, wallahu khairum minka lil Abbasi. Yang lebih baik daripada Abbas bagi engkau adalah kesabaranmu atas wafatnya Abbas lebih baik daripada Abbas itu sendiri bagimu. Kamu sabar, itu lebih baik daripada Abbas hidup lagi. Sabarnya kamu, pahalanya lebih gede. Dan yang lebih baik untuk Abbas adalah Allah lebih baik untuk Abbas daripada kamu. Allah yang bakal menjaga Abbas lebih daripada kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam afiah, memakmurkan umur kita di dalam ketaatan, dalam ibadat, dalam mencari bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala angkat derajat almarhum al-maghfurlah Haji Abdul Aziz bin Marzuki, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya, diluaskan kuburannya, diberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, bil khusus khalati Hababa Farida binti Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habsyi diberikan kesehatan, afiah, dan juga seluruh keluarga besar Haji Abdul Aziz diberikan kesehatan, wal Habib Hud, wal Habib Ali, wal Habib Fadl, dan semua yang hadir di sini. Allah Ta'ala berikan ridha-Nya kepada kita sekalian. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Idza tawaffaytana tawaffana muslimin mu'minin, ikhtim lana minka bi khairin ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.